Ibu Nurspekti Suryanti MCAP. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya, yang mana judulnya hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. Dibesarin PowerPoint-nya. Di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Coronavirus diserta 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Peningkatan jumlah kasus berlangsung cukup cepat dan penyebaran ke berbagai negara dalam wabah ini sampai pada tanggal 13 Maret 2021 dari 22 negara terkonfirmasi jumlah kasus COVID-19 mencapai 1.118.754.336 kasus. Dari jumlah tersebut terdiri dari 2.634.370 orang meninggal dunia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat jumlah kasus positif hingga 13 Maret 2021 yaitu sebanyak 1.114.141.000 kasus terkonfirmasi COVID-19. 1.2.740 pasien sembuh dan 38.329 orang meninggal dunia. Saat ini, Indonesia menempati peringkat pertama negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di ASEAN. Provinsi Jambi, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 pada tanggal 13 Maret 2021 sebanyak 5.734, jumlah kasus sembuh sebanyak 4.661, dan jumlah kasus meninggal sebanyak 88. Untuk Kota Jambi, pada tanggal 14 Maret 2021, terdapat 1.814 kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan rincian untuk pasien yang sedang menjalani perawatan atau isolasi sebanyak 416 orang, pasien sembuh sebanyak 1.336 orang, dan pasien meninggal dunia sebanyak 62 orang. 19 kecamatan yang ada di Kota Jambi terkonfirmasi COVID-19 terbanyak ada di Kecamatan Alam Barajo dengan jumlah kasus 168 kasus. Jumlah terkonfirmasi COVID-19 berdasarkan usia di Kecamatan Alam Barajo paling banyak pada usia 6-18 tahun dengan jumlah 33 orang. Ini menyerang anak-anak dan remaja. Untuk itu, perlu perilaku penerapan protokol kesehatan guna mencegah tertularnya COVID-19. Terbentuknya perilaku baru dalam pengembangan modifikasi untuk pengetahuan dan tindakan atau action setelah seseorang mengalami stimulus, kemudian menimbulkan respon batin dalam bentuk sikap terhadap apa yang diketahui. Proses selanjutnya menimbulkan respon yang lebih jauh lagi, yaitu tindakan apa yang diketahui dan disikapi. Upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 memang memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang baik dari seluruh elemen masyarakat termasuk remaja. Cara terbaik untuk penanggulangan dan pencegahan adalah dengan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemutusan mata rantai penularan COVID-19 dilakukan dengan perilaku disiplin menerapkan protokol kesehatan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul hubungan pengetahuan dan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Nah, untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah penelitian ini, bagaimana hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Tujuan umumnya diketahuinya hubungan pengetahuan dan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Tujuan khususnya diketahuinya gambaran perilaku penerapan protokol kesehatan
Kesehatan di Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Diketahuinya gambaran pengetahuan remaja tentang COVID-19 di SMP Negeri 16 Kota Jambi. Diketahuinya hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 pada masa pandemi COVID-19 di Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Manfaat penelitiannya bagi institusi pendidikan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat dan sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Bagi SMP Negeri 16, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan menambah pengetahuan siswa-siswi SMP Negeri 16 Kota Jambi. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di Sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi sehingga dapat dikembangkan lagi. Nah, untuk ruang lingkupnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode cross-seksional dengan bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di SMP Negeri 16 Kota Jambi. Populasi penelitian ini yaitu seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 8 yang bersekolah di SMP Negeri 16 Kota Jambi sebanyak 681 orang dan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 85 siswa-siswi di SMP Negeri 16 Kota Jambi. Teknik pengambilan sampelnya dengan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form. Tunjangan pusakanya ada COVID-19 karena virus diserse 2019 atau COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis atau ditularkan antara hewan dan manusia. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Untuk protokol kesehatan di sekolahnya, yang pertama itu sebelum masuk gerbang, yang kedua selama kegiatan belajar mengajar, yang ketiga selesai kegiatan belajar mengajar. Untuk perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respon seseorang terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. Faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor pendorong. Untuk pengetahuan adalah merupakan hasil tahu dan ini terjadi setelah orang mengadakan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pendidikan, pekerjaan, dan umur. Faktor eksternal terdiri dari faktor lingkungan dan faktor sosial budaya. Untuk remajanya, masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Masa ini disebut dengan masa pubertas. Klasifikasi remaja itu antara lain remaja awal, remaja tengah, dan remaja akhir. Kerangka teori faktor predisposisi, pengetahuan, persepsi, motivasi, kepercayaan, nilai-nilai, dan sikap. Kemudian menimbulkan perilaku kesehatan. Dan perilaku kesehatan itu antara lain penerapan protokol kesehatan di sekolah. Yang pertama sebelum masuk gerbang, selama kegiatan belajar mengajar, dan setelah kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk kerangka konsepnya, variabel independennya pengetahuan tentang COVID dan variabel dependennya perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. Nah, untuk definisi operasionalnya, variabel dependen perilaku penerapan protokol kesehatan di sekolah, semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan dalam penerapan protokol kesehatan selama berada di sekolah. Cara ukurnya mengisi kuesioner, alat ukurnya kuesioner dengan memberi tanda checklist. Hasil ukurnya yang pertama baik jika lebih dari atau sama dengan MEAN 4,91, yang kedua kurang jika kurang MEAN 4,91, skala ukurnya ordinal. Untuk variabel independen pengetahuan tentang COVID, segala sesuatu yang diketahui remaja terkait COVID-19 seperti tanda dan gejala, cara penyebaran,
dan cara pencegahan. Cara ukurnya mengisi kuesioner. Alat ukurnya mengisi kuesioner dengan memberi pilihan ganda. Hasil ukurnya baik, hasil persentase 76-100%, cukup jika hasil persentase 56-75%, kurang hasil persentase kurang dari 56%. Nah, untuk metode penelitiannya, hipotesis ada hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Tempat dan waktu penelitian ini dilakukan pada 5-8 Juli 2021 yang dilaksanakan di SMP Negeri 16 Kota Jambi. Bisa penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif dengan desain cross-seksional. Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara variabel independen, yaitu pengetahuan tentang COVID, dan variabel dependen, perilaku penerapan protokol kesehatan di SMP Negeri 16 Kota Jambi. Teknik pengumpulan datanya, data primer dan sekunder, populasi dan sampelnya, populasinya adalah seluruh siswa-siswi kelas 7 dan 8 SMP Negeri 16 Kota Jambi tahun 2020 yang berjumlah 681 orang. Sampel penelitian ini 85 responden. Instrumen penelitian digunakan ada lembar kuesioner untuk data umum responden, pengetahuan dan perilaku penerapan protokol kesehatan. Teknik pengolahan datanya ada editing, coding, processing, cleaning. Analisa datanya analisa univariat digunakan untuk memperoleh gambaran masing-masing variabel, dan analisa bivariat ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemaknanan antara dua variabel. Nah, untuk hasil pembahasannya, karakteristik responden di sini 85 siswa-siswi sebanyak 50 siswa-siswi atau 58,8% siswi berjenis kelamin perempuan. Untuk analisa univariatnya, berdasarkan tabel di atas, dari 85 responden dapat diketahui bahwa mayoritas siswa-siswi yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah, yaitu sebanyak 41 siswa-siswi atau 48,2%. Hal ini menunjukkan sebagian besar siswa-siswi telah memiliki pengetahuan yang baik tentang perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. Upaya pemutusan mata rantai penyebaran COVID-19 memang memerlukan pemahaman dan pengetahuan yang baik dari seluruh elemen masyarakat. Untuk analisa univariat perilakunya, berdasarkan tabel di atas, dari 85 responden yang memiliki perilaku baik terhadap penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah dengan kategori baik sebanyak 48 responden atau 56,5%, dan responden dengan kategori kurang baik sebanyak 37 responden atau 43,5%. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua siswa-siswi menyadari betapa pentingnya perilaku disiplin menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Perilaku merupakan suatu kegiatan atau aktivitas dari manusia itu sendiri. Analisa bivariatnya, berdasarkan tabel di atas diketahui dari 85 siswa-siswi sebanyak 41 orang siswa-siswi atau 48,2% mempunyai pengetahuan baik. Dari 41 siswa-siswi yang mempunyai pengetahuan baik sebanyak 30 siswa-siswi atau 73,2% memiliki perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah yang baik, sedangkan 11 siswa-siswi atau 26,8% memiliki perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah yang kurang baik. Berdasarkan hasil uji Chi-square, didapatkan nilai signifikan p-value 0,006 atau kurang dari 0,05. Artinya terdapat hubungan signifikan antara pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi. Nah, untuk kesimpulannya, dari hasil penelitian tentang hubungan pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Gambaran siswa-siswi yang memiliki pengetahuan baik tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi yaitu sebanyak 48,2%. Gambar siswa-siswi yang memiliki perilaku baik tentang penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi sebanyak 56,5%. Terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan perilaku penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi dengan uji statistik Chi-square di Flores p-value 0,006 atau kurang dari 0,05.
Untuk saran bagi SMP Negeri 16 Kota Jambi, pihak sekolah SMP Negeri 16 Kota Jambi agar diadakan penyuluhan tentang COVID dan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah, serta para guru dapat meningkatkan siswa-siswi secara rutin untuk menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah saat berada di lingkungan sekolah. Serta pihak sekolah sebaiknya meletakkan poster protokol kesehatan di sekolah di beberapa tempat yang banyak dilihat oleh siswa-siswi agar siswa-siswi bisa membaca dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah dengan baik. Dengan begitu dapat mencegah penularan COVID-19 di lingkungan sekolah. Bagi institusi pendidikan agar dapat menambahkan referensi buku tentang COVID-19 dan protokol kesehatan COVID-19 dan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bacaan maupun penambahan referensi perpustakaan sehingga wawasan pengetahuan mahasiswa mengenai penerapan protokol COVID-19 di sekolah. Bagi peneliti selanjutnya, agar hasil penelitian ini dapat menambahkan variabel lainnya dan dapat memperluas wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah sehingga dapat dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Oke, terima kasih buat Sylvia. Pupitnya hilang timbul ya. Close itunya PowerPoint-nya. Oke, tadi Sylvia membahas ya yang isi dari proposal atau skripsi, bukan min kalau dibaca. Ya Pak. Ya, sudah siap Sylvia? Minum dulu lah kalau sudah gitu. Pak. Minum dulu. Minum dulu. Bena. Ya Pak. Oke. Siapkan pena ataupun catatan kecil. Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah, baik. Saya persilakan kepada Ibu NS PP Suryanti Putri, NCAP, berikan masukan dan saran dari hasil skripsi Sylvia. Silakan, Bu. Terima kasih Pak Ino atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk Sylvia Desriana Sari. NPM-nya 2017-21039 betul ya? Ya, Bu. Nanti ketukar ya. Saya khawatirnya ketukar. Emang Putri tertukar. Oke, selamat ya Sylvia sudah menyusun rangkaian penelitiannya mulai dari bab 1 sampai terakhir ya. Oke, Sylvia nelitinya tanggal berapa? Dimulai dari tanggal 5 sampai tanggal 8. Oke. Juli ya, berarti kemarin ya. Kemarin ya. Ya, Bu. Oke. 5 sampai 8 Juli 2021 artinya bulan kemarin. Nah, Sylvia membuat suatu masalah atau argumen di dalam penelitian ini terkait dengan penerapan perilaku penerapan protokol kesehatan di sekolah, ya kan? Oke, yang menjadi pertanyaan Ibu, mahasiswanya online enggak? Siswanya online enggak? Ya, Bu, online. Oke, online. Terus penerapan protokol kesehatan di sekolah ini yang ditanyainya kapan? Waktu berada di lingkungan sekolah, Bu, mulai dari datang, masuk gerbang, sampai mereka itu pulang selesai belajar mengajar, Bu. Oke, maksud Ibu, pertanyaan Ibu kan penelitiannya 5 sampai 8 Juli ya kan? Artinya bulan kemarin. Kan sekolahnya sudah online. Ya, Sylvia coba dengar bagus-bagus. Nah, terus kenapa yang ditanyakan tentang perilaku penerapan protokol kesehatan di sekolah?
bukannya online? Ya Bu, karena kan waktu sebelum penelitian ini memang siswanya itu masih offline, sekolahnya masih pakai shift gitu Bu. Nah, jadi Kapan? waktu bulan Juni Bu, sebelum tanggal 25 Juni, itu masih offline. Masih ada sesi. Mereka offline? Iya. Serius, Silvi? Enggak kan dapat Iya, Bu. Tidak, Bu. Emang dari semester kemarin sebelum tim lapor itu mereka memang sekolahnya offline. Cuman pakai sesi gitu, Bu. Cuman 2 jam di sekolah juga. Oh, oke ya. Nah, artinya itu sudah satu manajemen dari pihak sekolah, mereka sudah mempertimbangkan bagaimana supaya pencegahan dari COVID-19, ya kan? Nah, Ibu tidak tahu ini apakah memang sekolahnya ini memang buka atau tidak, karena orang SD aja ditutup ya, SD aja itu sudah dari 1 tahun, ya. Nah, kenapa SMP 16 buka itu untuk kelas 1 dan kelas 2 saja? Apakah iya? Nah, jadi itu menjadi suatu pertanyaan ya. Nah, terus kan kita tanyanya tentang perilaku kesehatan ya. Yang ditanyain itu terkait dengan pencegah perilaku ya. Perilaku terkait dengan kegiatan selama belajar mengajar ya kan. Nah, pertanyaan Ibu satu lagi muncul. Bukannya walaupun mereka menggunakan shift ya, mereka menggunakan shift kan mereka tidak dibiarkan untuk keluar kelas. Mereka begitu shiftnya 2 jam habis, ya 2 jam habis, mereka langsung pulang. Mereka tidak keluar kelas. Pulang langsung dijemput orang tua. Itu aturannya. Nah, apakah Silvi bertanya tentang itu? Karena di kuesioner perilaku itu Silvi mengatakan ya kan setelah belajar keluar kelas ada poin itu ya. Artinya mereka ada istirahat ya kan. Sementara mereka tidak ada istirahat. Mereka datang langsung masuk kelas, belajar langsung pulang. Begitu kan kalau 2 jam? Halo Silvi. Macet. Silvi. Sinyal. Jadi saya ngomong kayak hilang. Aduh. Ya sana sinyal susah ini. Susah juga. Ngomong dewek jadi. Aduh. Oh my god. Cewek Rina. Baiklah kayak gini. Belum mandi aku, Jok. Saya tidak tahu kalau hari ini hari 17. Ayo. Aku bilang tanggal 17. Sudahlah, aku bilang datik gawe juga di rumah kan. Yo, adek sudah, Dek. Aduh. Sudah pakai HP lah, Dek nih. Kamu buku nih apa? Sudah pakai HP, we. Pakai HP ya, bilang. Dia siapa tuh, Dek? Iya, udah pakai deh hidup cek ke 1 nomornya. Kacau berdua kita ngapo ini. Udah. Ya. Udah masuk ya? Maaf Bu, udah keluar sendiri. Nah. Oke, Silvi. Tadi ya, Bu rupanya mau sendiri ya, rupanya Silvi tidak dengar. Ya maaf Bu.
Ya. Nah, jadi kan seperti tadi kan maksud ibu agar penelitian ini tidak terlalu bias gitu ya, karena ini seakan-akan sekolah ya, sekolah itu buka seperti biasa kalau dari perilakunya, ya kan? Kalau dari instrumen perilaku seakan-akan sekolah itu buka seperti sekolah biasa, padahal pada masa pandemi gitu ya kan? Nah, tetapi Silvi cerita bahwasanya dia punya shift, artinya kan itu sudah ada satu cara dari pihak sekolah ya untuk untuk menghandle ya bagaimana supaya COVID ini tidak terjadi penyebaran gitu ya. Nah, jadi ini seakan-akan sekolahnya seperti biasa, tapi tidak ya. Nah, artinya dari instrumen yang dibaca itu barangkali Silvi menanyakannya, nanti dibuat aja di keterbatasan penelitian ya. Jadi saran bahwasanya penelitian ini menanyakan di awal pandemi COVID terjadi. Ya kan? Ya kan? Karena instrumen kita udah jadi nih, nah mungkin instrumen berubah lagi kan? Artinya kalau instrumen berubah pula penelitian meneliti ulang ya kan? Nah, karena instrumennya sudah jadi, nah jadi Silvi buat bahwasanya penelitian ini menanyakan terkait perilaku saat pertama kali COVID-19 itu ada dan siswa masih sekolah seperti biasa. Ya. Habis pula waktunya. Habis. Oke. Ya, jadi itu poin penting lah Silvi, karena kan ini seakan-akan sekolahnya seperti biasa, nanti kita meletakkan skripsi ini bermasalah bagi SMP 16, padahal kan tidak ya. Padahal kan dia tidak melakukan sekolah. Nah, jadi dibuatlah di suatu latar belakang dan barangkali di keterbatasan penelitian bahwasanya penelitian ini menanyakan kondisi terkait dengan perilaku siswa saat sekolah di masa pandemi COVID baru pertama kali bulan pertama atau bulan kedua atau bulan berapa kayak sebelum 6 bulan ya, sebelum 6 bulan bukan sebelum 6 bulan, 6 bulan pertama gitu. 6 bulan pertama Indonesia mengalami COVID-19. Jadi gitu ya. Nah, sehingga kita tidak mempunyai komunikasi di dalam penulisan ini, bahwasanya ini memang penulisan di saat dia baru 6 bulan pertama COVID itu ada. Ya, menanyakannya terkait perilaku. Karena perilaku ini seakan-akan dia sekolah seperti biasa, padahal kan tidak ya. Oke. Itu satu penekanan yang penting. Kemudian Ibu lihat di cepat-cepat saja Silvi, tolong boleh direkam, silakan direkam. Iya, Bu. Di abstrak akan di paragraf pertama itu kan This meeting is being recorded. Di abstrak pertama itu Silvi harus menjelaskan kenapa ditelitinya di SMP 16. Ya, kenapa meneliti di SMP 16? Kenapa nelitinya pada usia remaja? Itu sebenarnya pokok permasalahannya. Ya, kenapa pada usia remaja? Oh, kita secara teori. Dengar ya, Silvi? Iya, Bu. Oh, ternyata secara teori remaja itu memiliki emosi yang tinggi, sehingga emosi yang tinggi itu bisa menurunkan imun. Imun itu akan rentan tertular. Kalau imun menurun akan rentan tertular COVID-19. Jadi kenapa sih pada remaja? Nah ya, selain itu remaja itu hobinya berkumpul-kumpul usia segitu ya. Nah, ternyata tidak berkumpul, harus di rumah. Nah, itu suatu permasalahan kenapa ditelitinya pada remaja. Ya. Nah, terus kenapa pada SMP Negeri 16? Oh, ternyata SMP Negeri 16 ini mempunyai siswa-siswi yang paling banyak sekota Jambi. Nah, itu yang Silvi harus jelaskan di abstrak paragraf pertama dan di latar belakang ya. Nah, kenapa sih pada remaja? Karena pada remaja kan belum tergambar tuh dia hobinya kongko-kongko kok disuruh diam di rumah ya kan? Nah, dia hobinya lagi senang mencari aktualisasi diri, tiba-tiba harus bertemankan online ya.
Nah, jadi itu harus emosinya harus stabil, tapi pada usia ini emosi non stabil sehingga akan mempengaruhi imun. Tercepatlah dia mengalami resiko COVID-19 ya. Itu di bab satunya. Nah, kemudian untuk paragraf 4 ya, untuk paragraf 4 abstrak itu kan saran itu bersifatnya aplikatif ya. Oh, ternyata di SMP Negeri 16 ini penyuluhan kesehatan tentang COVID-19 di 6 bulan pertama terkena COVID-19 itu belum ada. Contohnya gitu ya. Nah, artinya saat ini apa yang harus dilakukan? Nah, contohnya mereka harus mempunyai suatu aplikasi sekolah. Kalau kita kan punya Siakat atau punya grup untuk menyampaikan informasi terkait dengan COVID-19. Nah, itu sarannya bagi sekolah. Tapi sebelum bersaran itu, Silvi harus tanya dulu ke sekolahnya, sudah punya mereka belum tentang aplikasi itu? Sudah ada belum diberikan penyuluhan kesehatan tentang COVID, baik itu pengertian, pencegahan, penata laksanaan. Nah, kalau sudahnya berapa kali? Nah, itu yang Silvi harus tanyakan ke pihak sekolah, ya, di telepon atau berkoordinasi sedemikian rupa sehingga Silvi punya jawaban. Oke, Silvi? Ya, Bu. Nah, untuk bab tadi itu ya, ada poin penting. Kenapa pada remaja, kenapa pada SMP Negeri 16, itu perlu di satu penjelasan. Kemudian di antara paragraf 1 dan paragraf berikutnya, itu kalimat penghubungnya tolong dibuat. Jangan lompat ya. Nah, contohnya halaman 5. Halaman 5 ini Silvi paragraf pertama bercerita tentang jumlah mahasiswa. Jumlah siswa ya, kok mahasiswa terus. Nah, tiba-tiba sudah bercerita jumlah angka, langsung perilaku. Nah, Silvi kaitkan dengan angka yang sebegini besarnya, bagaimana dengan perilaku siswa di sekolah itu? Kan susah untuk menghandle-nya. Jadi itu yang disambungkan sehingga muncullah teori perilaku. Demikian juga antara perilaku ke pengetahuan. Ya kan? Kalau perilaku ini kan erat kaitannya dengan pengetahuan, ya kan? Semakin baik pengetahuan, bisa jadi semakin baik perilaku, tapi bisa jadi sebaliknya. Itu yang ditambahkan antara paragraf 1 dan berikutnya, sehingga nyambung dianya ceritanya ya. Dan begitu juga selanjutnya ya. Jadi paragrafnya tolong disambungkan menjadi suatu cerita yang enak untuk dibaca. Nah, kemudian satu lagi untuk mengutip jurnal, Ibu tidak bosan ya mengutip jurnal, itu kutiplah dengan jurnal yang lengkap. Bagaimana lengkap, Bu? Nah, itu kan ada nama, ada tahun, ada judulnya, ada hasilnya. Ya, tidak langsung hasil, tidak tahu ini di mana, tahun berapa, cuman ada Pak Ruden, cuman ada Rino gitu ya. Rino menghasilkan penelitian, nah judulnya apa, di mana, kapan, itu tidak tahu. Jadi harus lengkap ya. Dari coba lihat jurnal yang sudah Silvi buat, mulai dari bab 1 sampai pembahasan, itu banyak sekali pembahasan, itu memotong-motong. Jadi tolong dilengkapi ya. Itu untuk dari penulisan ini. Nah, kemudian halaman 7. Untuk halaman 7 itu kan ada survei awal ya kan? Nah, untuk survei awal Silvi ceritakan bahwasannya ini survei awalnya tidak terjadi saat belum online. Jadi survei awalnya ini Silvi berceritanya ini menanyakan saat dia sip ya. Ya, mahasiswanya sip ya. Nah, jadi ada ceritanya ya, begitu. Ya, survei awalnya boleh saat dia sip ya. Tetapi menanyakan perilakunya 6 bulan pertama terkena Indonesia terdampak COVID-19. Saat itu kita masih sekolah seperti biasa. Ya. Jadi itu.
Sebulan pertama memang tidak boleh aplikasi apa-apa ya Ibu, masih ingat tuh, tidak boleh kemana-mana sebulan pertama memang mesti. Kemudian boleh sekolah ya, terus baru disuruh untuk online ya. Nah jadi ada memang jedanya dia. Jadi Siti menanyakan di saat jeda itu. Ya, nah, jadi survei awalnya juga kaitkan dengan itu. Jadi wawancaranya wawancara ke guru dan wawancara ke siswa yang saat itu melakukan shift sekolah. Ya, jadi itu jelas. Ya, Silvi. Ya, Bu. Kemudian untuk halaman 17 bab 2 ini banyak sekali referensi yang belum ditulis ya. Contohnya Silvi tahun berapa, yang mengemukakan teori apa. Contohnya itu tiba-tiba ada teori, tidak ada referensi, tidak ada pencitranya, tidak ada penulisnya siapa. Ya. Nah, terutama terkait dengan halaman 17 yang menjadikan suatu variabel pokok dalam penelitian Silvi terkait dengan protokol kesehatan di sekolah. Ini kan ambilnya dari Kemendikbud ya. Kemendikbud ya. Nah, jadi dibuatlah satu paragraf bahwasannya khusus untuk protokol kesehatan di sekolah mengadopsi dari Kemendikbud tahun 2021. Baru menjelaskan di bawahnya. Jadi apapun tentang protokol kesehatan semuanya dari Kemendikbud itu. Dan itu dipakai untuk seluruh Indonesia, jelaskan. Ya, jangan hanya ini kan Kemendikbud, jangan hanya untuk Jakarta gitu, tapi dipakai untuk seluruh Indonesia. Ya, nah, jadi itu yang harus dibuat dalam satu paragraf pengantar sebelum Silvi menceritakan tentang protokol kesehatan. Kemudian untuk referensi yang belum lengkap, cek kembali daftar pustaka. Ibu sudah cek, contohnya Sultiningsih itu ada di sini, tidak ada di sana ya, yang ada di sana tidak ada di sini, contohnya ya. Nah, jadi itu tolong kemudian untuk kerangka teori halaman 43, untuk kerangka teori halaman 43 itu kan ada poin perilaku kesehatan bagian 2.1 perilaku kesehatan itu salah Ufi. Karena kita tidak hanya berbicara perilaku kesehatan, cuman kita juga berbicara tentang prokes. Jadi judulnya bukan bagian 2.1 perilaku kesehatan, tapi bagian 2.1 pencegahan, barangkali ya pencegahan COVID-19 di sekolah. Ya, nah jadi mulai dari faktor perilaku, ya faktor perilaku kesehatan sampai ke penerapan protokol kesehatan. Nah, Silvi punya ya apa tuh namanya? Skripsinya ada sekarang skripsinya dipegang yang ini, dipegang, ada. Nah, coba buka halaman 43 itu setiap kota itu sebenarnya kita punya makna, ya. Setiap kota itu artinya satu referensi yang menjadikan suatu sumber satu variabel yang kita teliti. Nah, jadi kalau kota ini terdiri dari 3 faktor predisposisi dari perilaku kesehatan itu gabung saja jadi satu kota, ya. Nah, itu didominan oleh perilaku kesehatan. Nah, jadi perilaku kesehatan yang mana, pengetahuan, kemudian terkait dengan penerapan prokes di sekolah itu seperti apa, ya. Itu referensinya setiap kota itu harus ada sehingga muncullah sumber di bawah sekalinya itu kombinasi itu Kemendikbud, Pak Rino, Bu Siti, contohnya gitu ya. Nah, tahun berapa jadi muncul. Ya, namanya rangkaian teori kerangka. Jadi banyak yang menggunakan ya, Siti. Bu, jadi di dalam kotaknya ditulis juga ya, Bu? Iya, jadi siapa yang punya prokes, siapa yang punya. Jadi di sumbernya kombinasi dari punya siapa-siapa gitu ya. Ya, Siti. Ya, Bu. Kemudian untuk DO variabel dependen. Nah, itu tekankan untuk DO di halaman 45 itu Siti tekankan perilaku penerapan protokol kesehatan itu bla 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 sampai berada di sekolah pada masa pandemi COVID-19, pada masa 6 bulan pertama pandemi COVID-19. Jadi itu dibunyikan ya.
Ya, seperti Iya, Bu. berlaku online. Jadi tergambar dia bagaimana sudah COVID tapi masih sekolah. Nah, itu yang kita gambarkan dari skripsi ini. Ya, tapi bukan sekarang, yang dulu ya. Oke. Burung sapo tuh. Oleh pengetahuan sekarang. Kemudian, nah, menulis kita harus konsisten menulis. Contohnya di halaman 50. Silpi bercerita ada perilaku itu yang positif dan negatif. Bercerita ada pengetahuan dan negatif. Tetapi ada yang bercerita bahasanya yang diceritakan perilaku saja punya domain positif dan pengetahuan tidak. Jadi tolong dicek kembali nanti. Ya. Nah, Silvi yang punya positif negatif itu perilaku atau pengetahuan atau dua-duanya? Maaf, Bu. Apa, Bu? Pengetahuan dan perilaku yang mempunyai opsen positif dan negatif itu kedua-duanya atau salah satunya? Perilaku aja, Bu. Perilaku aja. Berarti halaman 50 salah ya? Halaman 50 itu pengetahuan yang punya positif dan negatif. Jadi itu nanti tolong dicek sekali. Nah, kemudian halaman 51. Halaman 51, Silvi bercerita bahwasanya Silvi memperkenalkan diri sebelum mengirim link kuesioner. Nah, gimana caranya memperkenalkan diri? Silvi dimasukin ke grup kelasnya, Bu, sebanyak 4 kelas. Nah, setelah itu sudah dimasukkan ke dalam grup kelas, Silvi langsung memperkenalkan diri bahwa akan melakukan penelitian. Setelah itu di Google Form juga ada perkenalkan diri Silvi juga, Bu, di situ di Google Form-nya. Oke, kenalkan diri ya. Artinya itu kaitan dengan purposive sampling. Ya kan? Bagaimana Silvi purposive samplingnya? Ya, bagaimana cara memilah bahwasanya ini sesuai loh dengan kriteria inklusi saya? Ya, itu Silvi ceritakan di Pasti Kerja. Bagaimana cara mengambil sampelnya? Ya, bagaimana cara mendapatkan datanya? Nah, itu dijelaskan. Mendapatkan data, saya setelah dapat data ini berarti sudah terkumpul 85 responden itu. Setelah terkumpul baru memperkenalkan diri, ya kan? Nah, artinya sebelum mengumpulkan data ada apa tuh namanya menyeleksi responden dengan kriteria dengan cara purposive sampling. Nah, itu ceritakan kerjanya bagaimana caranya ya. Kemudian dicocokkan kembali yang positif negatif tadi dengan halaman 53 ya, Silvi. Nah, kemudian lagi dengan positif dan negatif. Nah, positif dan negatif di item pertanyaan halaman 61, pernyataan halaman 61. Itu apa, Silvi tidak terbalik memasukkannya? Contoh, kan kalau karena kebetulan Ibu baca yang negatifnya ini tinggi semua gitu loh. Atau memang benar, atau terbalik memasukkan coding yang 4321123 4-nya. Nah, cek kembali. Atau memang benar, Bu, sudah benar. Iya. Apa? Iya, benar, Bu. Benar. Benar, Bu, seperti itu. Jadi memang katanya dia memang sering menurunkan masker saat dia sekolah, dia memang sering berkerumun di dalam kelas, ya kan? Dia memang sering berkerumun sebelum dijemput, gitu ya kan? Ya. Iya, Bu. Nah, berarti kan ini ceritanya memang cerita di awal dia masih sekolah seperti biasa, ya kan? Kembali lagi kita ke situ. Nah, tidak ada berceritanya bahwasanya saat ini. Nah, jadi boleh jadi nanti desainnya retrospektif Pak Rino. 6 bulan yang lalu ya, retro ya, yang sudah berlalu. Dikondisikan yang lalu tuh. Nah. Oke. Nah, kemudian pembahasannya juga Silvi
Silvi contohnya di pengetahuan. Mereka ternyata banyak yang tidak tahu tentang cara mencegah, ya kan? Mereka tidak tahu cara mencegah seperti menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan setelah kegiatan, ya kan? Nah, itu yang paling banyak mereka tidak tahu. Nah, apa yang harus Silvi ambil tindakan untuk sekolahnya? Itu tadi di awal dibahas. Bagaimana media penyebaran informasi tentang COVID-19 oleh SMP itu? Apakah sudah ada aplikasinya atau seperti apa? Nah, itu Silvi tanyakan karena itu menjadikan suatu saran di dalam penelitian. Menjadi suatu asumsi karena pembahasan kita hasil dari penelitian Silvi, memang mereka tidak banyak yang tidak tahu tentang pencegahan, mulai pakai masker yang benar sebelum dan setelah hasil ini ya, dari hasil ini. Nah, itu harus dikoordinasikan dengan pihak sekolah ya, karena guru-gurunya ada yang masuk ya, ada yang piket ya, jadi tanyakan ya. Nah, kemudian jadi memberitahu juga ya Bu dari hasil ini. Ya mereka harus tahu, sehingga mereka punya satu pandangan apa yang harus mereka lakukan. Dengan sarannya Silvi tadi, Silvi yang harus kasih saran dulu. Ya media apa yang sudah mereka gunakan, ya kan? Nah hasilnya begini, medianya harus media apa yang sudah digunakan nih untuk mencegah nih. Apakah sudah punya aplikasi sendiri, ataukah seperti apa dia gurunya ke rumah-rumah kan tidak mungkin, atau bagaimana syaratnya gitu. Ya, yang sudah dilakukan oleh sekolah itu. Yang sewajarnya kan seyogyanya Silvina sarankan bahwasanya mereka harus mempunyai satu protokol kesehatan yang mereka harus aplikatifkan di sekolah itu siswanya melalui media massa, contohnya apa. Nah, itu ya. Nah, dari contoh itu ada tidak di sekolah itu yang ditanyakan. Oh iya, Bu. Ya, kemudian terkait dengan perilaku juga, nah perilaku ini juga ya bahwasannya dia memang tidak tahu tentang bagaimana supaya COVID itu tidak menyebar perilakunya banyak ya yang menjawab yang tidak baik. Kemudian untuk halaman 66, menges juga saya ngomong BW-an di sini ya. Untuk halaman 66 itu kan ada satu hasil profesional ya. Nah, mengatakan bahwasanya pengetahuan cukup tetapi penerapan protokol kesehatannya buruk atau kurang baik. Itu kenapa? Itu harus lebih kupas. Harus lebih bahas itu. Pengetahuannya baik ini, dia tahu tentang pencegahan, dia tahu tentang penularan, dia tahu tentang COVID itu. Tetapi dia tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan, tidak mau. Ataukah dia memang pasrah, sudahlah gitu kan? Atau seperti apa? Itu harus dibahas. Ya, sesuai dengan data yang ada Nah, di keterbatasan penelitian tadi itu yang ditambahkan. Kemudian bagi SMP Negeri 16 merupakan saran saran ini juga menjadi abstrak nanti ya. Itu dikoordinasikan dulu dengan pihak sekolahnya ya. Dengan pihak sekolahnya terkait dengan saran ini. Itu saja Pak Rino, sudah berkuah rasanya Pak Rino. Ngomong sendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan, terutama Silvi karena ini adalah suatu ujian. Jadi semuanya ya, dan dengan koreksi ini bisa menjadikan skripsi ini lebih baik sehingga ditaruh di perpustakaan jadi suatu kebanggaan bagi Silvi nanti dalam mendapatkan gelar sarjana kesehatan. Mungkin itu saja Pak Rino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup panjang Bu Pepi, kayak kereta api tak berhenti, tak pakai rem, gas terus ya. Makanya ngomong sendiri. Feedback nggak ada terus yang diberikan saran atau masukan kepada Sylvia ya. Jadi maksud Bu Pepi memberikan masukan tadi ya benar, dia lebih lengkap kombinasi dari penelitian Silvi. Jadi bukan menganggap ini penelitian di cover pada saat offline atau online, tapi pada saat offline, ya kan? Jadi masukan Bu Pepi tolong
perbaikin sesuai dengan konsep-konsep beliau yang ditambahkan dari protokol tadi. Mungkin ditambahkan lagi apakah kita judul dimasukkan sesuai protokol dengan perkuliahan bukan daring tapi dengan offline-nya dari masalah selama pandemik ya. Salah itu yang kita fokuskan lagi. Jadi dari kayak penulisan ataupun kata penyambung ataupun data pustaka mohon dicek satu-satu. Ya Sylvia, jadi banyak masukan. Nah, makanya saya bilang tadi kan ada penting saya bilang kan dari pembahasan, saran, masukan itu ya berdasarkan didapatkan data-data penelitian di Sylvie di sekolah Sylvie teliti tersebut. Gimana Bu Pepi, Bu Pit tidak masuk-masuk, sinyal susah dari tadi. Berapa kali masuk, kayaknya rumahnya harus pindah. Bu, rumahnya pindah. Langsung eksekusi di sini saja, apa gimana nih? Enggak, langsung aja Pak Reno. Intinya Sylvie perbaikan. Perbaikan. Ya, Bu. Terus nanti revisinya kirimkan dalam bentuk Word dan PDF-nya ke Ibu ya, ke email. Nah, jadi Ibu Ya, Bu. Baik, jadi langsung aja karena Bu Pit kendala sinyal di atas gunung, puncak Gunung Kerinci mungkin ada sinyal, jadi otomatis kita aja yang menutup closing hasil ujian Sylvia. Selamat buat Sylvia. Ini yang kedua, yang pertama nih untuk ujian hasil. Kedua, Pak. Oh, kedua. Insya Allah dengan kedua ini dapat juara umum ya. Amin ya alamin ya. Amin. Karena apa Bu Pepi? Rajin Bu Pepi konsul terus. Saya diganggu terus. Bisa seminggu tuh 3 kali ketemu saya. Tapi anaknya rajin mau bertanya dia. Bagaimana dia? Pak ini kayak mana Pak? Ini kayak mana Pak? Nah, itu pula yang saya senang dari mahasiswa yang aktif bertanya. Ya, tapi aktif jangan tengah malam lah WA kan. Enggak, Pak. Apa Bu Pepi? Ya. Mean, min saya bilang mean. Itu aktif bertanya, jadi maka memang anak yang sering aktif bertanya juga menjawab dan juga bukan bertanya aja tapi banyak baca ya, jadi lebih paham banyak pengkayaan yang isi yang harus dilakukan. Baik, langsung aja ini ujian hasil skripsi Sylvia dengan dikatakan lulus tapi dengan perbaikan ya. Ya, Pak. Ya, karena Sylvie sudah sangat bagus, tidak ada yang masalah. Cuman ada ya tambahan-tambahan dari penguji utama hasil skripsinya. Jadi terima kasih kepada Ibu Pepi telah meluangkan waktu untuk melakukan uji skripsi pada hari ini. Untuk Sylvia ada tanggapan? Apapun ada perlu bicarakan selama pembuatan skripsi ataupun masalah yang sampai sekarang ini, ada nggak sesuatu yang disampaikan? Nggak ada sih Pak, alhamdulillah dibimbing dari awal yang nggak tahu apa-apa jadi ngerti gitu Pak. Iya, oke. Ya, ini namanya penelitian pemula ya, jadi harus paham, harus dimengerti aja ya. Baik, terima kasih Bu Pepi. Ada masukan lagi Bu Pepi? Tidak ada? Oke, selamat ya pada Sylvia. Saya akhirin sidang hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak, makasih Bu. Terima kasih Selamat Bu. ya. Terima kasih Pak. Yuk.